Betul. Dulu masuk hukum dipaksa apa enggak? Enggak, saya itu memutuskan mau masuk hukum tuh di parkiran itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Catur. Catur. Kenapa namanya Mas Catur? Karena anak keempat, Pak. Anak keempat. Suka main catur? Bisa, tapi kalau jagonya enggak terlalu. Ya, ini dengan Mas Catur, seorang mapras. Biasa-biasa aja, Pak. Mapras. Biasa-biasa aja, Pak. Kalau orang Lampung tuh ada kata mapas. Mapas itu kayak ungkapan berlebih gitu. Mapas. Ini mapras. Mapras itu dia selama kuliah itu berarti menjadi salah satu mahasiswa berprestasi ya. Ya, kalau yang bilang Pak Ilham saya agak minder, Pak. Karena kalau di-compare ilmunya masih terlalu timpang. Jadi ini agak menceng. Oke. Jadi kalau misalkan saya ngomong saya berprestasi kayaknya nggak cocok kalau yang sebelahnya Pak Ilham. Ya enggak lah. Terlalu jauh. Enggak lah. Tapi Jadi, memang ada beberapa. ada beberapa prestasi. Apa itu prestasinya? Di tahun 2018 masuk pertama Enggak gini. awal. Itu kan prestasi secara umum ya. Ha-ha. Kalau kita kemudian coba kita bergeser, prestasi secara pribadi yang menurutmu itu adalah capaian itu apa? Capaiannya itu titik balik, Pak. Jadi dulu itu SMA itu saya itu ngerasa saya salah satu orang yang gagal karena saya itu masuk swasta. Dulu kan pengkota-kotaannya mahasiswa itu kan gitu. Jadi kalau masuk negeri itu orang pinter, kalau masuk swasta itu buangan itu loh, Pak. Mana yang swasta? Bukannya kamu kuliah di luar negeri? Waduh. Nah kan teman-teman saya itu kan dulu ngejeknya itu gitu, wah Catur nggak masuk negeri jadi secara kualitas biasa-biasa aja gitu loh. Nah Selama sekolah kamu berprestasi nggak? kalau SMA itu jadi ketua OSIS. Nggak di bidang akademis? Nggak pernah sama sekali nggak. Ranking juga ya tengah-tengah lah, tengah-tengah nggak. Terus yang 10 besar gitu nggak ada. Oke. Secara akademik nggak ada. Nah makanya dari situ udah akademiknya nggak ada, terus ada kalau di SMA itu SNMPTN itu yang diseleksi 50 besar sekolah itu nggak masuk juga, Pak. Berarti saya masuknya itu menengah ke bawah itu kalau misalnya di ranking dari SMA. Terus akhirnya SNMPTN nggak gagal, SBMPTN masuk ke PTN gagal. Akhirnya saya masuk ke UAD. Tapi justru ini malah jadi titik balik saya, Pak. Kenapa gitu jadi titik balik? Karena saya rasa dan saya percaya itu manusia itu kalau misalkan dia diejek itu malah semangatnya itu berlipat-lipat gitu, Pak, untuk dia membuktikan itu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita sebagai manusia diejek itu pasti mangkel lah, kalau bahasa Jawanya itu kecewa gitu, Pak. Saya ngerasain itu. Justru kekecewaan itu yang membuat titik balik saya supaya saya bisa membuktikan ke orang-orang yang bilang saya itu sebagai seorang lulusan yang gagal itu bisa jadi sesuatu lah gitu. Jadi sebenarnya untuk berprestasi itu nggak perlu kemudian di universitas negeri ataupun universitas lainnya, tapi betul. Mas Catur di sini ingin membuktikan secara personality. Iya, benar. Oke. Itu kan yang orang lihat. Ya kita nanti di sini kemudian malah dikira sombong, kamu prestasinya banyak selama kuliah gitu. Tapi gini, yang menurutmu sebuah prestasi itu apa? Maksudnya itu secara personal. Yang menurutmu itu, wah ini nih baru nih capaian. Contoh nih, kamu dapat apalah katakanlah, dapat sesuatu, dapat bahkan sebuah ucapan terima kasih dari seseorang yang menurutmu itu berharga, itu bagian dari prestasi. Membahagiakan orang tua yang seperti apa, itu kan juga bagian dari sebuah prestasi. Apapun. Kalau prestasi sih kalau sampai ke titik itu saya rasa saya yang kemudian sampai membuat saya kayak gitu sih kayaknya belum sampai ke level itu juga sih, Pak, kalau prestasi itu. Kalau sampai yang membuat saya kayak kayaknya ini sesuatu yang tak cari atau sesuatu yang kemudian jadi titik. Itu kayaknya belum sih. Cuma melangkah ke sananya iya. Apa itu targetmu dalam prestasi yang menurutmu itu bukan hanya rekognisi dari orang lain, tapi lebih ke batinmu, ke dirimu itu puas gitu? Saya rasa itu sih, Pak. Saya bisa menjaga tanggung jawab dari orang tua untuk bisa
apa namanya sekolah bener gitu, itu tuh saya rasa itu sudah prestasi dari Sekolah bener gimana ya? Sekolah bener lah. maksudnya itu sekolah bener tuh kan ada kan Pak, misalkan sekolah yang apa ya nggak serius gitu, Sekolah nggak serius, oke. nggak serius atau kadang-kadang dia itu apa namanya malas gitu loh, padahal kita itu masih dalam pembiayaan orang tua tapi kita malas gitu loh Pak. Nah itu, nah saya itu ngerasa itu prestasi karena saya berhasil melawan rasa itu gitu loh Pak. Oke. Sehingga beban di pundak dirimu orang tua itu kemudian bisa kamu prioritaskan. Iya benar. Dibanding kemudian hanya sebatas pemuasan diri. Ya kalau misalkan kita bicara mahasiswa kan banyak kan lebih kena kegodaan nongkrong. Saya tetap nongkrong tapi saya tahu manajemen kapan saya nongkrong, kapan saya belajar, kapan saya main gitu-gitu Pak. Nah, Mas Catur ini kan saya perhatikan bukan anak yang kuper ya. Iya. Bukan nerd yang kutu buku gitu juga bukan. Enggak. Kutu buku. Saya baca buku juga enggak nganu itu. Bahkan dulu saya sempat meragukan, ada yang bilang itu anak pintar karena kamu gondrong dulu ya. Oh iya, dulu sempat rambutnya segini. Karena itu juga itu Pak. Saya rasa itu hidup itu perlu coba, mencoba walaupun sekali. Selama itu enggak dipertentangan dari agama maupun bertentangan dalam hukum normatif, saya rasa itu perlu dicoba. Salah satunya gondrong itu Pak. Dan sekarang saya kapok. Iya kasih lihat deh. Ini benar. Nah waktu itu kita dulu pernah ada project satu, dulu Mas Catur itu bantu saya project di kerjasama apa namanya MADN, Musyawarah Antar Desa Nasional. Kemudian waktu itu saya diminta untuk membuat aspek hukumnya, dokumen hukumnya, dan kemudian Mas Catur ini yang membantu. Saya lihat ini gondrong tapi cukup keren gitu kan. Kadang kalau kemudian kita ngeliat orang yang kelihatan uraan gitu kan, kemudian dia kemudian sudah terrepresentasikan secara negatif duluan tuh kan. Nah, tipsnya bagaimana itu kemudian jika contoh nih sebagai seorang mahasiswa, saya juga dulu sebagai seorang mahasiswa, bahkan sekarang saat ini juga mahasiswa, kita kan juga tetap ingin menikmati hidup. Kita juga tetap ingin bergaul dengan teman-teman. Kita juga ingin dilihat gaul, tidak hanya berkota tapi juga dilihat gaul. Kita ingin tahu banyak hal dan lain sebagainya. Di samping itu kita juga bisa menyelaraskan, menyeimbangkan dengan kuliah kita. Itu bagaimana? Saya rasa itu bisa sih Pak. Maksudnya itu kita sejalan gitu, jalan bareng antara kemudian kita istilahnya kita gaul iya, tapi kita juga tetap belajar itu bisa sih Pak. Karena kan kalau misalkan kita bicara gaul itu kan kita bicara di tampilan kan Pak. Sedangkan kalau kita bicara belajar itu kan kita lebih ke bagaimana kita mengisi diri kita kan. Jadi saya rasa itu dua hal yang sebenarnya bisa dilaksanakan bareng-bareng sih Pak. Dan nggak aneh juga kalau misalkan dilaksanakan bareng-bareng, misalkan kayak tampilannya mungkin dalam tanda kutip urakan, tapi secara keilmuannya masih jalan atau masih belajar gitu, itu bukan sesuatu hal yang aneh. Jadi kalau misalkan orang gondrong tuh ya nggak harus urakan yang seperti benar. orang-orang representasikan gitu. Tato coba tato. Oh enggak, saya nggak berani. Karena saya itu Pak, tato itu kan nggak boleh donor darah, sedangkan saya hobi donor darah Pak. Oh kamu hobi donor darah? Saya seneng kok donor darah Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang di PMI situ? Iya, 2 bulan sekali. Oke. Karena golongan darah saya kan agak langka, AB itu kan agak jarang ya Pak. Iya. Jadi ada yang butuh, jadi setiap bulan. AB Jogja? Iya Jogja. Ya AB kan Jogja. Waduh bukan plat nomor. Oke. Itu Pak. Jadi sebenarnya dasarnya adalah kemauan. Iya, kemauan. Dan kemudian ada rasa bertanggung jawab terhadap orang tua. Betul. Iya kan? Betul. Dulu masuk hukum dipaksa apa enggak? Enggak, saya itu memutuskan mau masuk hukum tuh di parkiran itu Pak. Jadi saya sama teman saya itu Parkiran mana? Parkiran kampus 1 UAD, Jalan Somaki itu Pak. Oke. Jadi saya itu ditolak 8 kampus negeri. Ini baru terungkap. Saya ditolak 8 kampus negeri. Iya, saya ditolak 8 kampus negeri. Dulu jurusannya apa itu ditolak-tolak itu? IPA saya dulu itu ya Allah jurusan yang kemudian kamu coba daftar tuh apa? Ya teknik, saya nggak ada yang hukum. Nggak ada. Sosial itu ya itu gara-gara di parkiran itu, Pak.
Jadi mentok saya sama teman saya, mentok 8 itu kita coba bareng-bareng, baik itu tes tertulis maupun kita daftar itu nggak pernah ada yang diterima. Akhirnya bareng sama teman-teman iya, itu? sampai yang sekarang jadi teman kontrakan itu, jadi kita bareng maksudnya di SMA itu bareng, terus daftar kuliah bareng nggak diterima bareng juga. Akhirnya kita memutuskan kemana kita mau kuliah gitu kan. Akhirnya kita cari referensi di Jogja apa ya, kampus di Jogja yang swasta tapi secara nama nggak kalah saing gitu. Hasilnya cari-cari akhirnya nemu tuh di UAD. Nah, tapi kita cuma tahu UAD, tujuan kita UAD, tapi kita nggak tahu tujuannya itu kita mau masuk fakultas apa. Nah, itu. Nah, pada saat itu saya bingung juga, saya mau masuk apa ya? Mau masuk manajemen kah, tapi saya matematikanya nggak terlalu seneng. Saya mau masuk psikologi, masuk iya kayak orang kayak saya jadi psikiater kan kayaknya nggak cocok. Jadi akhirnya apa ya? Trigger saya itu karena saya itu suka matkul-matkul kayak PKN sejarah gitu loh, Pak. Dulu di mindset saya itu hukum itu menghafal. Walaupun setelah dijalani enggak, tapi dulu mindset saya itu hukum itu ya kayak PKN kayak sejarah, saya kayaknya bisalah mengikuti, akhirnya ikut dan memutuskan untuk masuk ke Fakultas Hukum. Oh, teman-teman ada juga yang ikut di hukum? Nah, satunya teman saya, dia cari juga apa yang kemudian jadi kesenangan dia. Dia itu senangnya itu ngotak-atik komputer, jadinya dia ambilnya IT. Keterima juga. Di UAD juga. Di UAD juga. Berapa orang di UAD berarti? Satu kontrakan 3 orang di UAD semua. Oh, satu kontrakan 3 orang UAD semua. Iya. Dari teman SMA, SMP, SMA, kuliah. Tapi kemudian tuh menjadi support sistemnya bagus. Iya. Kamu percaya nggak bahwa keberhasilan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh ekosistemnya? Iya, itu percaya banget, Pak. Maksudnya pergaulan itu sangat menentukan kemana arah kita sama apa yang akan kita capai juga. Iya. Termasuk salah satu kalau menurut saya kenapa titik balik saya itu kenapa bisa terwujud, karena di UAD itu saya nemu lingkungan yang tepat gitu loh, Pak. Jadi ketika SMA itu saya itu nemunya lingkungan bermain, lingkungan nongkrong gitu. Jadinya saya itu nggak terlalu fokus ke apa sih untuk memperdalam akademik atau ikut perlombaan aja, itu saya udah males gitu loh. Nah, ketika di UAD saya itu berarti dulu saat SMA itu nggak ada lingkungan yang sekitar mendorongmu untuk berprestasi. Ya, teman-temannya itu paling itu, Pak, lomba-lomba akademik itu nggak ada. Saya itu ikut lombanya itu dulu tuh lomba-lomba paskibra gitu loh, Pak. Jadi lomba yang pakai fisik gitu itu saya karena itu nggak perlu mikir kan dulu. Nah, tapi kalau lomba-lomba yang mikir tuh saya agak kurang itu di situ. Otakmu agak susah gitu dulu ya? Iya, dulu agak susah. Kurang nutrisi paling dulu. Dan sekarang kemudian masuk di UAD, pas ketemu di UAD, lingkungan yang mendukung, yang support gitu ya? Betul. Banyak nggak kamu ngeliat teman-temanmu yang basically sebenarnya dia cukup pintar, cukup kritis, tapi kemudian dia gara-gara lingkungan yang nggak support, dia kemudian tidak bisa mengelola potensinya? Banyak nggak? Iya, banyak, Pak. Kalau teman-teman saya UAD banyak itu yang kayak gitu. Jadi dia nggak punya tempat wadah untuk dia bisa mengekspresikan dirinya itu. Jadinya dia ya mentok. Dia punya bakat tetapi nggak bisa diasah, nggak bisa diolah bakat. Jadi ya mandek di situ gitu, Pak. Berarti ekosistem itu sangat pengaruh. Berarti pilih-pilih teman itu pada dasarnya dilakukan, tetapi mungkin gini, pilih-pilih teman dekat mungkin ya. Iya, pilih-pilih teman dekat itu, Pak. Kalau berteman mah sama siapa aja bisa. Tapi kalau teman dekat yang biasa tektokan setiap hari itu perlu dipikirkan sih, Pak. Karena itu ngaruh, Pak. Ngaruh banget. Jadi kalau misalkan kita berteman dengan orang yang berprestasi, apalagi kayak saya gitu, dulu kan temannya sama orang-orang ataupun senior-senior yang punya prestasi, jadinya itu saya tuh termotivasi untuk seenggaknya itu sama gitu loh, Pak. Minimalnya itu sama gitu. Berarti sama seperti ada apa namanya kata-kata yang mengatakan atau quote yang menyatakan, ya kalau kamu kemudian berteman dengan pedagang parfum ya dapat wanginya. Betul. Itu berarti benar-benar itu dipraktekkan di diri saya dan itu memang seperti itu, Pak. Saya ngerasa sampai sekarang Mas Catur masih pilih-pilih teman dekat nggak? Kalau teman saya masih dikit, Pak. Teman dekat saya dikit, tapi kalau teman kenal itu banyak. Tapi kalau teman dekat itu sedikit, Pak. Itu yang kemudian Mas Catur arahkan untuk membangun support systemnya. Iya, betul. Kalau Mas Catur sendiri dalam pertemanan selalu juga berusaha menjadi support system apa enggak? Saya berusaha iya, Pak. Karena saya rasa itu
penting Pak, menjadi support system bagi orang gitu. Dan saya itu seneng kalau misalkan saya nge-support orang terus orang itu berhasil gitu loh Pak, saya itu seneng. Tapi memang itu nggak bisa saya lakukan ke semua orang juga gitu, karena kalau melihat kemudian ada teman-teman yang kemudian kurang berhasil katakanlah dalam kuliah ya, kan selama ini baru fase kuliah, kurang berhasil itu apa yang kemudian bisa Mas Catur support ke mereka itu? Begini, beberapa teman dekat saya di kampus itu Pak, saya itu memfasilitasi sampai kalau misalkan pun mereka itu mau UAS ataupun mau UTS itu butuh kayak mengingat materi, saya itu siap gitu loh Pak. Kalau misalkan Jadi teman diskusi. Jadi teman diskusi atau misalkan dalam pengerjaan skripsi, ini kira-kira kalau seperti ini skripsinya bagaimana, itu saya siap gitu loh Pak untuk jadi teman diskusi, ngobrol arahnya mau kemana gitu, siap. Tapi gini, mungkin banyak di luar sana itu mungkin yang merasa mungkin melihat Mas Catur mungkin dalam kondisi ekonomi yang enak, yang kemudian katakanlah menengah ke atas segala macam, sehingga kemudian tidak terpikirkan, terdistraksi masalah-masalah ekonomi keluarga dan lain sebagainya gitu. Kalau selama kuliah, Mas Catur pernah bekerja? Saya kalau dibilang pernah bekerja, pernah Pak. Saya pernah kerja jadi marketing buku tahunan sekolah. Tapi itu di semester awal, karena buku tahunan sekolah SMA. Jadi waktu saya SMA saya jadi panitia, kemudian waktu saya kuliah saya ditawari untuk jadi marketingnya. Terus saya juga pernah ngelamar jadi barista kopi. Udah diterima, tapi pas saya bilang ke orang tua katanya disuruh fokus aja. Itu sih. Orang tua apa sibuknya orang tua? Orang tua saya dagang Pak, dagang makanan ya. Dagang makanan. Oke. Kalau keluarga rata-rata apa dagang? Iya. Basicnya dari simbah itu dagang sampai ke budi-budi saya. Ada yang punya basic ini enggak sih? Basic akademik gitu? Nggak ada. Nah itu saya satu-satunya orang yang kuliah Pak. Wow. Satu-satunya kalau orang di keluarga yang kuliah. Iya saya kuliah. Yang kuliah cuma saya. Di keluargamu? Iya. Di keluarga saya cuma saya yang kuliah. Berapa saudara? 4 saudara. 4 saudara. Dan kemudian kuliahnya nggak asal kuliah ya, tapi kemudian berupaya mewujudkan yang terbaik. Benar. Nah, bukan kemudian harus prestasi, sebenarnya nggak juga, tapi karena berupaya memberikan yang terbaik, ya kemudian malah berprestasi di situ. Iya betul Pak. Oke. Nah, kalau selama ini orang tua dagang atau keluarga dagang itu sering membantu nggak? Iya Pak, saya dari kecil itu kan udah ikut, ya misalkan orang tua dagang, saya ikut dagang. Ya sampai misalkan pun kayak sekarang masih magang, terus ketika kemarin pulang ke rumah ya saya tetap bantu-bantu Pak. Kamu ngerasa nggak? Itulah sebenarnya yang mendidik kamu secara alami untuk bertanggung jawab. Iya, karena saya tahu bagaimana proses mencari uang. Benar. Saya tahu susahnya orang tua saya cari uang, jadinya saya bertanggung jawab gitu loh Pak, sama uang yang dikasih ataupun biaya yang dikasih orang tua ke saya. Kadang saya nggak setuju begini Mas. Kadang-kadang orang tua yang katakanlah dulunya susah gitu, kemudian ingin anaknya nggak susah. Tetapi sisi lain kemudian dia terlalu memanjakan. Nah, terlalu memanjakan itu kemudian itu malah mengikis potensi-potensi dia untuk lebih bertanggung jawab, potensi-potensi dia untuk lebih berdewasa gitu. Itu malah kemudian tidak terbentuk. Iya. Jadi kemudian menjadi generasi yang mudah menyerah, menjadi generasi yang gampang patah semangat, dikit-dikit healing. Betul. Ya kan? Sekarang kemudian dikit-dikit healing gitu kan. Nah, padahal kalau kemudian kita di era saya dulu kemudian kita stres atau apa, ya kita kemudian harus mencari dan kemudian profesionalitas itu kemudian harus dijaga. Karena kita melihat orang tua kita. Iya, benar. Saat orang tua kita mencari uang, kemudian mereka bekerja, mereka kemudian bisa menyamingkan tuh sisi perasaan dan lain sebagainya dalam bekerja. Nggak mungkin kita lagi ngelayanin pelanggan, tapi kemudian di situ kita lagi bersenggut atau apa, nah itu kan jadi nggak well juga itu. Iya. Oke, nah menariknya gini. Saya waktu awal-awal itu Mas Catur
kemudian join di kantor saya, itu saya melihat tuh ada yang unik adalah ini baru kali ini mahasiswa datang ngerasa nggak punya kerjaan karena kuliah online ya waktu itu. Oh, betul. Kuliah online waktu itu, dan kemudian tiba-tiba datang kantor, Pak, saya nggak ada kerjaan, boleh nggak saya kemudian ikut berkegiatan di sini karena saya pusing nggak ada kerjaan. Nah, ini kemudian menarik. Biasanya orang itu kan nyarinya tuh santai segala macam. Ini kalau kemudian terlalu santai malah pusing. Motivasinya tuh apa? Apakah kemudian waktu itu magang itu sudah jadi tren di kalangan mahasiswa atau gimana itu? Kalau misalkan dibilang tren itu juga enggak, Pak. Saya rasa di semester 6 di Fakultas Hukum UAD itu, waktu itu cuma saya, Pak, yang magang. Mungkin yang punya pikiran pengen magang itu banyak. Cuma yang kemudian itu sampai ke action magang itu saya rasa cuma saya, Pak. Triggernya itu sebenarnya sesederhana gini. Balik lagi ke background keluarga saya itu kan pedagang, Pak. Sedangkan yang sekarang populer itu orang dalam. Sedangkan saya itu nggak punya itu loh, Pak. Nah, makanya itu saya rasa kalau misalkan saya itu diam, saya pasif di tengah pandemi yang pada saat itu jenuh, bosen itu, kalau misalkan saya nggak gerak, saya nggak cari ruang sendiri, saya nggak cari jaring sendiri itu, ya nantinya saya juga yang bakal menuai gitu, Pak. Benar. Makanya pada saat itu semester 6 belum KKN, saya udah langsung daftar ke kantor ini karena saya rasa saya harus berkembang gitu loh. Karena daripada waktunya itu kebuang, mending saya gunakan ataupun energinya itu saya gunakan buat hal-hal yang positif, belajar gitu. Makanya waktu itu ada buka buat magang, akhirnya saya daftar. Gitu, Pak. Jadi memang tidak banyak. Saya juga waktu itu biasanya saya tanyakan, itu program dari kampus, karena dulu ada kan program dari kampus. Betul. Enggak, Pak, ini inisiatif saya sendiri karena saya nggak ada kerjaan. Istilah nggak ada kerjaan, kemudian kalau dia sudah lulus, Mas, kamu bilang nggak ada kerjaan, sudah lulus, saya tahu lah itu. Udah kayak gitu. Tapi karena nggak ada kerjaan, kuliah online segala macam, ini inisiatif yang bagus ini inisiatif yang bagus. Nah, untuk ini deh, untuk di sini kan mungkin banyak nonton itu kan banyak teman-teman yang kemudian atau orang tua bahkan yang kemudian anaknya kuliah, atau kemudian teman-teman yang kemudian baru awal-awal semester, atau bahkan teman-teman yang kemudian sudah di akhir semester itu bingung menentukannya. Itu ada nggak kemudian tips dan trik untuk mereka itu bagaimana sih? Saya rasa kalau misalkan kita mau cari yang langsung cocok itu susah kalau misalkan kita nggak nyemplung dulu, Pak. Saya rasa itu salah satu hal yang paling tepat adalah ya kita berkecimpung dulu di dunianya itu seperti apa. Perkara itu cocok atau nggak cocoknya itu nomor sekian, tapi kita masuk dulu gitu. Kita masuk ke ekosistemnya seperti apa sih? Misalkan dunia kerja profesional itu seperti apa sih? Kalau misalkan kita itu belum tahu di mana kita berpijak itu, ya itu susah, Pak, untuk dapat gitu loh. Dan kamu punya cita-cita nggak sih? Sebenarnya itu kalau misalkan mau bicara apakah saya punya cita-cita jadi advokat atau enggak, Secara umum cita-citamu itu apa? Cita-cita berubah-ubah sih, Pak. Dari kecil tuh berubah-ubah. Sekarang aja. Sekarang kalau dibilang punya cita-cita, saya nggak ada cita-cita spesifik, nggak ada sih, Pak. Yang benar-benar saya pengen jadi hakim gitu misalkan, saya nggak ada cita-cita yang seperti itu. Nggak mematok gitu, nggak ada yang mematok. Tapi ada kata kunci nggak, pekerjaanmu nanti itu kamu pengen yang seperti apa? Lapangan, kantoran? Saya seneng, ini salah satu hal yang membuat saya tahu potensi ataupun kesukaan saya adalah ketika saya magang di sini, kemudian saya tahu nih kayaknya tipikal orang kayak saya itu nggak cocok nih kerja di dalam ruangan. Cocoknya itu kerjanya itu yang pergi-pergi gitu, yang kamu tambah gemuk kalau dalam ruangan. Ya walaupun sebenarnya saya juga mencoba belajar kalau misalkan memang nantinya itu saya ditempatkan di ruangan, ya harus bisa gitu. Oke. Jadi kemudian ya tetap tidak menutup lah. Tidak menutup, Pak, maksudnya. Tidak menutup apapun itu nanti pekerjaan segala. Tapi yang penting prinsipmu kayaknya do the best. Iya, benar. Apa yang ada di depan gitu, saya kayaknya saya
harus semaksimal mungkin sih. Ya, benar-benar. Itu keren banget yang seperti itu. Yang kemudian itu akan memacu seseorang atau kemudian meningkatkan potensi seseorang itu untuk selalu berkembang. Iya. Oke, mungkin gitu aja untuk podcast pada kesempatan ini. Nanti kita akan sambung-sambung lagi. Di sini banyak narasumber di sini. Oh siap, sudah mengantri. Sudah mengantri. Termasuk mungkin nanti ada Mapres yang sesungguhnya, Mas Mario akan hadir di episode selanjutnya kalau saya Mapres-Mapresan. Iya, Mario. Mario itu nanti kan tahu lah, akan ketahuan boroknya nanti. Oke, mungkin itu aja. Yang bagus bisa diambil, yang kemudian tidak bagus bisa dijadikan pelajaran. Itu aja dari saya, moga bermanfaat.